Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Di video kali ini aku mau menceritakan sebuah cerita yang kemungkinan besar polo-polo bisa relate. Ini kejadian terjadi antar saudara. Jadi ada satu anak cowok dan satu anak cewek. Mereka ini baru aja pindah rumah ke sebuah kompleks perumahan yang baru. Nah, setelah pindah ke sana, mereka itu menyadari satu saudaranya yang lain itu menghilang. Dan karena mereka itu benar-benar ingin mencari saudaranya, tentu siapa yang enggak kan ya. Saat mereka mencari-cari, mereka juga dapat info. Ternyata cukup banyak tunawisma ataupun orang yang tidak memiliki rumah di daerah itu yang juga menghilang. Mengetahui itu, satu anak cowok dan satu anak cewek ini mulai curiga. Apakah ada hubungan antara tunawisma yang menghilang dan juga dengan saudaranya yang menghilang? Kebetulan pada waktu itu teman dari si anak cowok dan cewek ini melihat sebuah penglihatan kayak supranatural gitu. Dia melihat sebuah mobil yang terparkir di suatu tempat yang tidak seharusnya. Dan entah kenapa dia itu punya feeling kayak jangan-jangan ini ada hubungannya dengan kejadian hilangnya saudara dan juga orang-orang tunawisma di daerah itu. Akhirnya anak cowok, anak cewek, dan juga temannya ini mencari dan berhasil menemukan mobil sesuai dengan penglihatannya. Tetapi karena mereka ini kan udah ngubek sana sini, cukup banyak teman-teman yang dia kenal, mereka mendapatkan info bahwa ada sebuah catatan yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar tunawisma dan juga saudara kandungnya ini plasma darahnya pernah diambil. Dan hal ini membuat kecurigaan. Kenapa plasma darah seseorang itu diambil? Apakah cuma plasma darahnya atau jangan-jangan bagian tubuh ataupun organ tubuh lainnya juga yang diambil? Kasus ini membuat orang-orang yang tinggal di daerah situ cukup ketakutan dan akhirnya orang-orang situ mulai melakukan investigasi. Dan aku pengen Polo-Polo juga ikutan untuk menginvestigasi kejadian kali ini. Untuk ikutan investigasinya caranya gampang banget. Polo-Polo tinggal tonton Paradise Garden di video dan di situ kita bisa memulai investigasi untuk menelusuri kejadian kali ini bersama-sama. Jadi itu cerita singkat yang pengen tak bagikan kepada Polo-Polo. Nah, Polo-Polo, sekarang mari kita lanjut ke cerita detektif Remit aslinya. Tapi buat Polo-Polo yang tertarik sama kejadian yang barusan, langsung cek video. Polo-polo, kali ini aku mau menjelaskan kasus yang disebut kasus 77246 di Korea. Nah, kenapa disebut 77246? Alasannya nanti Polo-polo bakal tahu selagi ceritanya berlanjut. Langsung kita mulai. Tadi kok lampunya nyala sendiri apa itu? Itu lampu di pintu masuk sensor kalau ada orang jalan. Ini sungguh aneh. Tadi yang nyala itu pintu sana. Wah, ya ampun kok pedih. Kejadian kali ini lagi-lagi berawal mula dari sebuah kemiskinan. Namun kejadian kali ini pelakunya adalah seseorang yang melakukan kejahatan akibat kemiskinan, sedangkan korbannya adalah negara, bukan seorang pribadi. Kejadian ini terjadi di tahun 2005 dan untuk mempermudah penjelasan kejadian kali ini kita sebut saja pelaku dari kejadian kali ini sebagai seseorang berinisial A. Pada awalnya A ini merupakan kepala keluarga, tentu memiliki seorang istri dan juga seorang anak. Bisnis yang dilakukan oleh si A ini tidak berjalan dengan baik, tapi mungkin yang punya bisnis ngerti, kadang bisnis tidak berjalan dengan baik, tapi susah rasanya untuk melepas harapan. Sehingga ketika bisnisnya ini rugi, si A tidak memilih untuk menutup bisnisnya ataupun gulung tikar, namun dia memutuskan untuk meminjam uang dan bertahan. Awalnya, si A ini mulai meminjam uang dari bank karena bank bisa meminjamkan uang dengan bunga yang paling rendah. Tapi setelah pinjaman dari bank itu habis, akhirnya si A memutuskan untuk meminjam uang dari dunia gelap, alias tempat yang bunganya tidak masuk akal. Seperti yang bisa kita bayangkan, lama-lama bunga yang harus dibayar oleh si A ini terus menumpuk dan juga kecepatan bunganya ini bertumbuh jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan bisnisnya. Mau tidak mau, bisnis dari si A ini harus bangkrut. Dan seperti orang jatuh tertimpa tangga, ternyata istri si A pada tahun itu juga melahirkan anak, namun
anaknya ini memiliki sedikit kecacatan sehingga biaya medis ataupun biaya rumah sakitnya ini lebih tinggi dibandingkan melahirkan biasanya. Pendidikan terakhir si A adalah SMK dan jurusan yang dia ambil dulunya adalah desain grafis. Dan setelah dipikir-pikir, si A tidak bisa memikirkan sebuah jalan untuk membenahi hidupnya. Tapi dia mendapatkan satu ide yang bisa dibilang merupakan cara curang untuk bertahan hidup. Si A yang dulunya pernah belajar desain grafis memiliki ide untuk memalsu uang Korea. Si A sendiri sedikit kurang yakin, tapi karena dia melihat ini merupakan satu-satunya cara untuk bertahan hidup, akhirnya si A memutuskan untuk meminjam satu ruangan kecil kayak kamar kos. Pada awalnya si A ini mencoba untuk memasuk uang cek, tapi setelah dicoba, cek yang dia buat dengan cek yang asli ini cukup berbeda. Dan dia juga merasa ini cukup susah untuk digunakan di tempat biasa, sehingga dia memutarkan perhatiannya ke uang kertas biasa. Pada waktu itu, uang Korea cuma ada 3 jenis. Sekarang di Korea, uang kertasnya itu ada yang 50.000 won, 10.000 won, 5.000 won, dan 1.000 won. Tapi pada waktu itu, uang 50.000 won tidak ada, sehingga pilihannya cuma 3 ini. Di antara 3 uang kertas itu, uang 10.000 won sebenarnya merupakan pilihan yang paling menguntungkan. Bukan cuma paling menguntungkan, tapi juga paling cepat untuk keluar dari kemiskinan. Tetapi setelah si A lihat dengan baik, sistem perlindungan pada uang 10.000 ini cukup susah untuk dipalsu. Tidak cuma saat di terawang, tapi ada hologram dan juga ada kode-kode lain yang cukup susah untuk dipalsu. Dan di luar itu, si A juga berpikir, karena pada waktu itu uang 10.000 won merupakan nominal yang terbesar, kemungkinan untuk dirinya dilaporkan juga terlihat lebih tinggi dibandingkan uang-uang lainnya. Sementara itu, uang 1.000 won terkesan sangat mudah untuk ditiru. Tapi dibandingkan waktu dan usaha yang harus dia investasikan, hasilnya ini tidak banding. Misalkan Polo-Polo bisa memalsu uang 1.000 rupiah dalam waktu 1 jam. Rugi nggak? Rugi loh. Seharian malsu pun keluarnya cuma 24.000. Daripada gitu, mending kerja ya kan? Ya kayak gitu. Nah, setelah itu dia coba lihat uang 5.000 won. Ternyata uang 5.000 won ini sistem pemalsuannya ataupun tanda uang aslinya ini tidak beda jauh dengan uang 1.000 won. Alias, sistem perlindungannya ini tidak seketat 10.000 won, tapi nominalnya 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan uang 1.000 won. Akhirnya, di kamar yang dia sewa ini dengan biaya sewa per bulannya 150.000 won, si A ini mulai membuat uang palsunya. Uang palsu yang dia buat ini cukup profesional. Dia langsung membeli printer, scanner, dan juga komputer. Dia sediakan di dalam ruangan itu. Dan uang palsu yang dia buat ini memiliki 3 lapisan. Permukaan depan, permukaan belakang, dan juga permukaan tengah. Nah, permukaan tengah ini buat apa? Kalau kita lihat uang, kan bisa diterawang ya toh. Salah satu cara kita melihat uang ini asli atau tidak. Dilihat, diraba, diterawang. Nah, saat diterawang, untuk mendapatkan gambar yang ada di dalamnya, si A ini memutuskan untuk menggunakan 1 lembar kertas lagi di tengahnya, sehingga saat diterawang, ini terlihat seperti uang asli. Dan juga karena nominalnya 5.000, orang-orang juga tidak akan terlalu curiga dibandingkan uang 10.000 won. Uang ini akhirnya mulai digunakan oleh si A. Cara si A menggunakan uang 5.000 ini, dia tidak membeli barang mahal, alias dia itu bawa uang 5.000-an ke toko kecil terus beli barang yang harganya mungkin 500 atau 400 dan juga dibayar uang 5.000 dan kembaliannya ini yang dia gunakan. Nah, berdasarkan Bank Pusat Korea, jumlah uang palsu 5.000-an yang ditemukan di tahun 2005 itu ada sebanyak 4.775 lembar, alias di 1 tahun Bank Pusat Korea itu menemukan 23.875.000 won uang palsu, dan di tahun 2006 menemukan 6.455 lembar alias 32.275.000 won. Di tahun berikutnya 6.064 lembar alias 32.305.000 won, dan di tahun 2008 itu 8.667 lembar yang artinya 43.335.000 won. Ini adalah
jumlah uang 5 ribuan yang ditemukan di bank pusat. Belum lagi uang 5 ribu won palsu yang beredar di pasar. Ya kan? Orang-orang misalnya dapat uang, kadang kita transaksikan, kadang kita tabung di bank. Ini adalah jumlah uang yang ditemukan di bank. Nah, kalau yang ditemukan di bank aja segini banyaknya, bayangkan jumlah uang palsu yang beredar. Dan seperti yang udah aku sampaikan di awal cerita ini tadi, kasus ini disebut sebagai kasus 77246 karena di antara nomor serinya ini di Korea itu ada tulisan Korea, lalu 5 kode angka dan juga kode lainnya. 5 angka yang digunakan oleh si A ini adalah 77246. Alias tiap tahunnya ditemukan lebih dari 4.000 lembar uang 5 ribuan palsu yang digit tengahnya itu 77246. Mungkin ada yang nggak ngerti seberapa parahnya uang palsu ini. Uang palsu yang dibuat si A ini mencakupi 60% dari uang palsu yang ditemukan di bank. Alias di antara semua uang palsu yang ditemukan, 60% ini adalah buatannya si A. Diakibatkan ini, di tahun 2007 yang sebenarnya Bank Pusat itu mau mencetak uang baru, rencananya itu dirombak. 2006 uang baru 5 ribuan harus kita rilis. 5 ribuannya dulu aja, yang lain nanti. 5 ribuan sekarang terlalu banyak yang palsu. Semua bank mulai sekarang kalau ada uang 5 ribuan yang lama masuk, langsung hanguskan, langsung disobek. Oke, kita akan kurangi semua uang 5 ribuan yang lama, kita akan edarkan uang 5 ribuan baru yang susah untuk dipalsu. Karena mungkin polos-polos juga ngerti, di Indonesia udah beberapa kali ganti uang kan ya. Saat ada pergantian uang kertas, sebenarnya pergantian ini tidak bisa terjadi dalam waktu 1-2 tahun. Dan ini juga sama. Uang palsu ini terus beredar mulai dari tahun 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hingga tahun 2013, uang 5 ribuan yang palsu ini terus-menerus beredar. Padahal setiap kali uang 5 ribuan lama itu ditemukan, itu langsung dihanguskan di bank. Tapi terus aja beredar. Nah, hal ini mungkin ada yang ngira, lah emang apa bahayanya? Tapi bayangkan, ekonomi negara, karena jumlah uang yang beredar di sebuah negara itu kan diatur ya kan. Tapi kalau nggak pernah dicatat tapi uang terus beredar, inflasi akan terjadi, nilai mata uang bisa jadi rusak. Dan tentunya bank itu nggak ngerti kan seberapa banyak jumlah uang yang dipalsu. Kalau yang dipalsu cuma 1-2 lembar nggak masalah. Tapi kalau ternyata yang beredar ini jutaan lembar, nah itu merusak ekonomi negara. Sehingga bank cukup prihatin. Tapi ini susah banget untuk ditangkap. Hingga di tahun 2013 ada sebuah kejadian yang menarik. Setelah uang baru dirilis 7 tahun lamanya, di sebuah toko ada ibu-ibu jaga toko sambil lihat TV gini, kayak toko supermarket kecil gitu. Nah, ibunya ini lagi jaga toko, tiba-tiba ada pembeli masuk membeli sebuah barang dan dikasih uang 5.000 won yang lama, tapi kondisinya itu masih bagus banget, seolah-olah kayak uang baru. Nah, pemilik toko yang cukup seneng karena wah ini uang lama tapi masih fresh banget gitu. Nah, dia simpan. Habis gitu besoknya pemilik toko ini ketemu pemilik toko yang ada di sebelahnya ini. Pemilik toko di sebelahnya ini ternyata juga pamer. Kemarin aku dapat uang 5 ribuan yang lama tapi yang fresh banget kayak uang baru. Loh, aku juga yuk kita bandingkan. Dan saat dibandingkan, kode yang tertulis di kedua uang 5 ribuan ini sama. Artinya ini merupakan uang palsu. Pemilik toko itu tidak mencurigai sama sekali pembeli itu. Pemilik toko mengira, oh jangan-jangan itu orang juga korban. Kalau datang lagi kita ingatkan deh gitu. 5 bulan lamanya. 5 bulan kemudian orang itu datang lagi dan mengeluarkan uang 5 ribuan lama dalam kondisi yang fresh lagi. Pemilik toko bilang, Pak, ini kayaknya palsu loh Pak. Ini kemarin saya sama tetangga sebelah itu dapat uang palsu. Ini kayaknya uang palsu Pak. Mending Bapak laporkan aja ke polisi Pak. Ini saya nggak mau terima gitu. Dikembalikan. Pembelinya itu tidak kaget, tidak canggung, dan merespon dengan baik.
Oh gitu, yaudah maaf, saya ambil kembali aja. Namun pada saat itu pemilik toko ini berhasil melihat isi dompet dari pembeli itu. Ternyata di dalam dompet pembeli ini ada uang 5 ribuan lama yang fresh banget berlembar-lembar. Dan setelah pembeli ini beli dan meninggalkan toko, seketika itu pemilik toko langsung telepon polisi dan melaporkan kalau ada seseorang yang mencurigakan dan kemungkinan besar orang ini adalah pencetak uang palsu. Dan berkat laporan itu, akhirnya pelaku ini berhasil ditangkap. Nah, setelah ditangkap, ternyata si A ini sudah mencetak 5 ribuan ini sejumlah 50 ribu lembar. Artinya senilai 250 juta won. Ya 3M rupiahan lah ya, kalau misalnya di mata uang sekarang. Dan ternyata di antara 50 ribu lembar itu yang sudah dia gunakan itu sejumlah 45.388 lembar. Berarti dia udah menggunakan 45388 kali 5 ribu. 226.940.000 won. Jelang waktu 8 tahun. Ya per tahun 28 jutaan. Per bulan berarti 2.300.000-an. Ya mungkin gaji orang kantoran normal ya. Memang kalau dilihat ini bukan jumlah yang bisa merusak ekonomi. Namun yang mengagetkan adalah seorang pribadi, satu orang bisa menipu bank pusat selama 8 tahun. Dengan menggunakan printer dan juga kertas. Dan cara buatnya itu dia buat benar-benar handmade 100%. Dan bahkan masih ada yang bilang kemungkinan uang itu masih beredar di Korea. Jadi kalau misal di antara pol-polo ada yang punya uang 5 ribuan yang kayak gini, yang lama, coba dilihat. Jangan-jangan angka tengahnya 77246. Kalau ya simpan aja buat kenangan. Tapi di satu sisi artinya Anda pernah ditipu orang. Ya nggak pasti ditipu sih. Ya Anda juga merupakan salah satu korban penerima uang palsu. Nah, akhirnya pelaku si A ini ditangkap di bulan Juni tahun 2013 dan akhirnya dipenjara. Dan kalau misalnya orang itu dipenjara mengikuti peraturan dengan baik dan tidak melakukan kesalahan yang aneh lagi, seharusnya orang itu udah dilepas dari penjara pada bulan Juni tahun 2021 alias sekitar 4 bulan yang lalu. Ya 3-4 bulan yang lalu lah ya. Sebenarnya polisi tidak mengira bahwa kasus ini bakal terungkap kayak gini. Semua mengira kasus ini bakal menjadi kasus yang tidak pernah terungkap selamanya. Karena untuk melacak asal-usul uang palsu ini cukup susah. Mau dari sidik jari juga nggak bisa, karena uang ini pastinya udah beredar kemana aja. Sidik jari yang ada di uang itu juga bukan 1-2 orang. Tapi berkat satu pemilik toko yang peduli, pelaku ini akhirnya tertangkap. Polo-polo, kita memang merupakan satu warga dari negara kita. Dan kadang kita sendiri tidak bisa membuat suatu hal yang hebat. Tapi kita satu orang bisa membuat perbedaan. Kita bisa membawa perubahan. Dan itu berlaku untuk kita semua. Jadi, polo-polo, apapun yang kita kerjakan, percayalah, kita, meskipun kita ini satu orang, kita bisa membawa perubahan dan juga membuat perbedaan. Oke, polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.